Sahabat sekalian, selamat bertemu di Pelita. Kita akan ngobrol dan berbincang lama dengan Profesor Dr. Emil Salim. Profesor Dr. Emil Salim ini mungkin kalau dikatakan anomali, tidak juga. Tetapi dia adalah sedikit orang yang berada pada 3 zaman yang berbeda. Beliau lahir pada saat Hindia Belanda berkuasa. Kemudian pada saat Jepang berkuasa, beliau sudah menjalani pendidikan-pendidikan awal. Dan kemudian di Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi pun beliau masih ada dan berkiprah untuk negeri ini. Jadi kalau ada orang mengatakan orang 3 zaman, Profesor Dr. Emil Salim adalah orang 5 zaman. Jadi betul-betul yang katakan saja kreme de la kreme, orang yang betul-betul khusus, orang yang betul-betul khusus karena beliau juga memberikan peran yang sangat tidak sedikit, yang begitu banyak untuk kemajuan negeri ini. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau, Profesor Dr. Emil Salim. Profesor adalah salah seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebetulnya mungkin sangat beruntung, masih memberikan kiprah pada negara kita ini karena dan mengalami lima kalau menurut ini ukuran kami lima zaman lah. Zaman Profesor lahir di zaman Hindia Belanda, di zaman Jepang Profesor dia sudah bersekolah lah. Kemudian di zaman Bung Karno, Orde Lama, Profesor menimba ilmu sebelum kemudian pada akhir 66 Profesor pulang ke sini dan mulai memberikan bakti pada saat zaman pun berubah di sini. Sudah jadi Orde Baru. Kemudian Orde Baru, mohon maaf, fade away lah saya katakan seperti itu, diganti dengan Orde Reformasi. Profesor juga masih berkiprah nih untuk negeri ini. Kalau misalnya publik, masyarakat kita boleh mendapatkan rangkuman dari Profesor berdasarkan pengalaman hidup Profesor dari kelima zaman ini, kira-kira kalimat apa yang paling pas menggambarkan semua itu? Ya, pertama tentang zaman Belanda. Ya. Memang saya lahir tahun 30, sehingga sekolah SD-nya, sekolah dasarnya di Belanda. ILS waktu itu? Di Banjarmasin. Banjarmasin. Saya lahir di Lahat, tetapi masa SD-nya di Banjarmasin. Yang menarik zaman Belanda itu adalah pemahaman. Saya itu di European Latin School, sekolah Belanda, bergaul dengan Belanda, bersahabat dengan Belanda. Jadi akrab kami bersama-sama itu. Main kasti. Mainnya di Banjarmasin. Ya. Ketika habis main, ya, dan kami semua mau kembali ke sekolah. Ya. Kita singgah sebentar di tempat namanya Société de Capelle, yaitu tempat Belanda berkumpul untuk berminum-minum, istirahat dan sebagainya. Société namanya. Société de Capelle di Banjarmasin. Gedung itu besar, bagus sekali itu. Dan khusus untuk orang Belanda bersenang-senang, istirahat, dan sebagainya. Nah, kami anak-anak sekolah itu sama-sama semua habis main kasti. Mungkin kalau di Jakarta dulu ada Société Concordia seperti itu barangkali. Ya, Bandung Société Concordia. Ya. Banjarmasin Société de Capelle. De Capelle. Maka semua habis main kasti, haus semua. Kami semua lari, singgah dulu ke Société tersebut. Berbondong-bondong masuk. Teman-teman semuanya masuk. Tiba-tiba saya ditahan. Tidak boleh masuk. Oleh penjaga? Masuk ke dalam Société itu oleh penjaga di pintu itu. Teman-teman menarik, ini teman kami, sama tidak bisa itu. Mengapa tidak bisa? Ditunjuk ada satu papan pengumuman. Papan pengumuman itu berisi pengumuman bahwa verboden toegang for inlanders en honden. Dilarang masuk
untuk pribumi, anjing, anjing dan pribumi, inlander. Saya tidak mengerti. Bayangkan umur 7-8 tahun itu. So what? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa itu? Kulit, Bu. Iya. Kenapa kulit saya coklat? Kenapa coklat inlander? Saya tidak mengerti apa itu inlander macam-macam. Pokoknya tidak boleh. Teman-teman memaksa masuk, tetap dijaga. Boleh. Saya kaget, tidak mengerti, marah dan sebagainya. Sehingga, sudah kalian masuk, saya lari pulang ke rumah. Di rumah, saya bertanya pada ayah, kenapa? Ada apa? Saya kok tidak boleh masuk itu. Nah, ayah pada waktu itu sangat bijaksana, mulai bicara. Kita ini, kata beliau, sungguh pun hidup di tanah air Indonesia, sebetulnya tanah kita ini dijajah. Dan dalam jajahan itu, mereka, Belanda dan Eropa dan yang kulit putih, adalah kelas 1. Lantas, Frame de Oosterling, yaitu kalangan Oosterling yang ini adalah kuning, yaitu umumnya orang Cina itu. Ketiga, kita yang coklat ini adalah inlander, pribumi. Tetapi di negara terjajah. Tanah air kita tidak kita miliki. Itu dijajah Belanda. Saya tidak mengerti apa itu dijajah macam-macam. Kau kelas 3 dari sudut kelas masyarakat ini. Kenapa? Karena kulitmu. Karena kau inlander. Kau di asli Indonesia ini. Tapi tadi nasihat ayah, sungguh pun kulitmu coklat, namun otakmu tidak berbeda dengan mereka. Sekarang kau tunjukkan ke mereka, walau kulitku aku ini coklat, otakku bisa menundukkan yang Belanda, yang kulit kuning, yang macam-macam itu. Jadi ayah mau beri semangat. Itu bisa kemudian dibuktikan, Prof. Ketika di masa-masa kelas 2 sekolah dasar itu. Itu ketentuan dari pemerintahan yang membedakan. Betul. Jadi untuk Belanda ada bukan maksud saya pesan dari ayahanda kan buktikan bahwa otakmu. Ya. Itu bisa Profesor buktikan kemudian. Ya. Maksud ayah adalah kau belajar. Iya. Jadi buktikan bahwa walaupun kulit kamu itu coklat, otakmu tidak lebih rendah dari mereka. Betul. Karena itu kau tunjukkan kepandaianmu. Ya. Nah, jadi itu mendorong supaya saya bisa membuktikan aku ini pinter loh. Ya. Nah, itu mendorong semangat belajar. Maka kalau di kelas ya, kalau ada berhitung siapa yang duluan. Dulu itu kita pakai batu tulis. Dan batu tulis itu kalau kita tulis itu sabak mungkin ya, Pak? Ya, sama Belanda, bersama Belanda. Ya, namanya sabak itu bukan batu tulis ya. Ya. Semuanya bersama. Dan kalau kita tulis itu berbunyi itu. Kalau tulis di atas batu tulis. Saya selalu berusaha pertama kali harus selesai. Jadi tetap angkat tangan. Jadi Ibu Salim selesai. Membuktikan otakku ini tidak lebih rendah dari kamu itu. Nah, itu pelajaran penting. Dan sejak itu ayah selalu membimbing saya terus belajar. Jadi sampai ke waktu di zaman Jepang, Pak ayah tetap menitipkan buku aljabar, buku berhitung, buku aljabar supaya saya belajar. Tetap belajar. Jadi semangat penjajahan Belanda mendorong saya membuktikan inlander ini tidak lebih rendah. Aku tunjukkan dengan otakku. Maka sejak itu semangat belajar menjadi kuat sekali. Ya. Nah itu di zaman Belanda itu. Kemudian kita pindah ke Lahat. Pindah ke Lahat itu Jepang masuk. Waktu Jepang masuk, Bung ya, Masya Allah, keadaan sulit sekali. Makanan sulit. Boleh saya ini sebentar.
Profesor pada waktu SD kan di Banjarmasin. Banjarmasin. Kemudian di Lahat ya sekitar Jepang masuk tahun 42 lah gitu ya. Itu apa yang menyebabkan Profesor harus pindah-pindah? Apakah Ayak itu adalah obsekter yang bekerja membuat jalan. Oh, Di PU kalau pekerjaan sekarang umum. ya, Prof. Jadi di PU, pekerjaan ya, betul, umum. pekerjaan umum. Beliau itu adalah pembikin jalan, Betul. obsekter jalan. Jadi membuat jalan di Banjarmasin, Di Lahat kemudian pindah ke ke Lahat. Lahat itu. Nah, waktu di Lahat itu tahun 41 masuk ke periode sudah mulai perang. Di dalam perang itu guru Belanda itu kemudian meninggalkan kami dan kemudian masuk Jepang dan sebagainya. Nah, di zaman masuknya Jepang itu saya kemudian mendapat pelajaran yang penting sekali zaman itu, yaitu bahwa zaman Jepang pangan itu sulit sekali. Tetapi sebelum masih ada di tempat Lahat itu, karena Jepang berada, kami itu mengungsi ke Muara II. Muara II itu. Jadi bayangkan saya umur 11-12 tahun. Yeah. Di Muara II, anak kecil di daerah yang sangat kecil mengungsi menghindari perang dengan Jepang itu. Saya belajar agama, salat, agama, macam-macam, karena sekolah tidak ada. Gitu. Nah, ketika kembali jadi faktor agama, saya belajar menyerap di zaman saya umur 12 tahun di Muara II itu. Kemudian ketika kembali kita ke Lahat itu, dan Ayak dipindahkan ke Palembang, naik pangkatnya, karena Belanda diganti oleh kita, betul. Dia naik pangkat. Jadi kami ke Palembang. Tahun 42, umur 12 tahun. Tingkat waktu itu kelas 5 SD. Kemudian menyelesaikan SD, sekolah rakyat, sekolah namanya Daiichi Shogakko. Jadi saya tamatan Daiichi Shogakko, sekolah dasar Jepang. Kemudian Ayak tetap mendorong supaya saya belajar. SMP tidak ada, tapi ada sekolah lanjutan, masuk asrama. Di Palembang? Di Palembang, masuk asrama. Tingkat sesudah SD. Jadi saya terpilih masuk, kira-kira ada 90 anak-anak muda masuk ke sana, masuk asrama. Di asrama itu baru saya tahu arti lapar. Bayangkan ya, zaman Jepang, makanan sulit, tinggal di asrama, pagi itu makan papeda, makan ongol-ongol, makan papeda. Semacam sagu itu Pak ya? Ya, pagi hari jam 7 makan. Jam 11 sudah lapar. Padahal jam 1 baru mulai makan. Jadi lapar semati. Saya terpilih menjadi kepala regu. Ada kepala kelompok, kepala regu. Jadi kepala regu, semua itu mengeluh. Kita ini lapar, tidak ada makanan, macam-macam. Jadi mengadu sebagai kepala pasukan, kita menghadap sejak Jepang. Kita mengadu. Kami ini lapar. Jam 11. Makan jam 1. Bagaimana itu? Nah, ini kemudian si Jepang, kepala sekolah kami itu orang Jepang. Dia bilang, kau, ini ada tanah. Tanah ini baik, subur. Ini ada pacul. Pacul, kamu bisa macul tanah itu. Itu ada bibit tanaman, ubi, macam-macam. Kau bisa tanam. Gitu. Kau punya perut. Perut itu kotoran manusia. Bisa jadi pupuk. Jadi tanah, pupuk, bibit, pacul, tenaga, bisa. Kau cari, bikin makanan sendiri. Masya Allah, kita bilang. Tapi memang, kalau tidak, kita kelaparan. Jadi kita tiap-tiap siang, sore, sehabis belajar jam 2, kerja mengolah tanah. Mengolah tanah ya. Semua septic tank yang ada di
rumah-rumah di asrama itu kita gali, ambil, siram, jadi pupuk tanaman itu. Tapi hasilnya ubi kita besar, daun bayam besar, terung besar, semuanya besar. Dan Kita makan juga. untuk makan kita sendiri. Jadi pelajaran Jepang itu, kau lapar, pakai otakmu, tanganmu, tenagamu, perutmu, dan Tanah. dengan tanah bikin sendiri. Nah, di sana saya belajar bagaimana peranan manusia sama alam bisa memberikan kebutuhan hidup. Nah itu yang zaman Jepang itu. Oke. Kemudian datang si periode mulai perang. Nah mulai perang itu kita bubar, kami kembali ke rumah, ya. Dan Itu bubar sudah Palembang. dengan gelar. Sudah menyelesaikan belum enggak ya? belum Sampai. SMO tanya, bukan SMP itu. Itu sekolah Mizuho Gakuen namanya. Jadi tamat Mizuho Gakuen, keahlian kami adalah bahasa Jepang. Oh iya. Tugas kami adalah penterjemah. Jadi saya ditaruh di Departemen Kepolisian bagian polisi rahasia. Iya. Tugas adalah baca lapor, bikin dalam bahasa Jepang supaya laporan Indonesia bisa dia baca. Jadi saya tahu semua kejadian-kejadian apa macam-macam itu, pembunuhan dan sebagainya itu. Tetapi di samping itu, dengan keadaan yang Jepang tadi demikian ini, kami juga diajar untuk sebagai bagian dari itu pelajaran itu, tamatan dari Mizuho Gakuen, belajar apa senjata, belajar bela negara lah ya Pak ya. Namanya ada senjata, lalu kita kokang jebret, isi peluru, tutup, door, jebret, isi peluru, door gitu aja. Jadi itu senjata Jepang itu. Jadi saya tahu cara pakai itu. Maka ketika kemudian revolusi mulai meledak, kita semua di Palembang, kita tidak tahu, tidak ada radio, tidak ada pengumuman. Jadi 17 Agustus proklamasi Jakarta, Palembang tidak tahu. Kapan itu informasi itu kemudian Ya, sampai di Palembang? Yang tahu adalah Akagani. Akagani, betul. Dokter Akagani punya radio rahasia macam-macam itu ya. Jadi hanya beliau yang tahu tanggal 17. Semua kita, radio kita diambil oleh Jepang. Tidak ada alat-alat komunikasi. Jadi kita tidak tahu. Malam hari, siang hari, ayah dipanggil. Kumpul di rumah Akagani. Semua ayah waktu itu adalah wakil kepala pekerjaan umum. Di PU, Palembang. kepalanya Jepang. Kumpul, Akagani cerita, kita ini merdeka hari ini. Kaget semuanya. Gimana proklamasi? Palembang bagaimana? Kita mesti ikut. Kalau begitu kita bentuk pemerintahan. Jadi sonder ada instruksi dari pusat, Jakarta. betul ya. Akagani mengambil prakarsa membentuk pemerintah daerah Sumatera Selatan di bawah RI. Nah, besok kita umumkan. Nah, besok kumpul di kantor. Sekarang namanya Waterleding, tempat air. Di sana pusat pemerintahan Jepang. Kumpul semua itu, Akagani berpidato. Mulai hari ini kita merdeka. Yang hadir banyak itu Prof waktu itu. Yang hadir banyak. Tahun 45 Jepang masih ada. Bukan, yang hadir banyak sekali. Masyarakat, publik yang hadir Belum tahu. belum tahu. Jadi baru orang pemerintah. Iya. Bayangkan Bung, nggak ada radio, Iya, nggak iya. ada TV, nggak ada apa. Semua radio diambil oleh Jepang. Jadi nggak ada koran. Iya. Jadi buta huruf kita semua. Baru di sana Bung, Pak Akagani bilang kita ini merdeka, kita bentuk pemerintahan, yaitu 1, 2, 3. Ayah menjadi kepala PU, teman-teman yang jadi wakil Jepang ini wakil ini menjadi kepala macam-macam. Terbentuk 18 Agustus. Jadi satu hari. Palembang tahu RI merdeka 18
Agustus terlambat 1 hari. Nah, mulailah kita. Tapi Jepang juga Tidak sibuk, diam, betul. juga sibuk. Jadi mulai sementara itu mulai masuk NICA, Netherlands Civil Civil Administration, Administration. NICA itu menggonceng satu persatu mulai gonceng ini. Jadi pasukan Inggris masuk menggonceng NICA itu masuk ke Palembang. Bayangkan ya, Agustus 45 kita merdeka, kita susun kekuatan. Kakak saya ikut Nasional Pelopor Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutomo untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda. Agustus begini. Tiba-tiba bulan November, Desember kekuatan NICA masuk dan mulai dor-doran, tembak-tembakan. Desember itu. Nah, Desember itu. Cilakannya mereka mulai menembak dari rumah sakit. Jadi kalau kau masuk ke Palembang, ada rumah sakit besar namanya Caritas. Caritas di bukit. Ada di sana. Ada intimidasi untuk melempar. Jangan dilempar, mortir. Mortir itu bung ya. Kita ini bodoh, tidak tahu. Maklum, kita tidak mengerti mortir. Mortir itu model. Dia berbunyi. Jadi kalau bunyi itu ya kita lihat ke atas dan tiba-tiba bam. Jadi ketika kita berdiri melihat kuda ke atas, dia dan itu mecahnya begini. Sobek perut itu. Kemudian keluar para pasukan itu yang kemudian terbukti pasukan India Belanda pakai stand gun. Stand gun itu ya otomatis ya. Adalah senapang ya, yang peluru-peluru banyak itu masuk dada. Bayangkan kita pakai begini, jebret, ambil peluru, tutup, jebret, kita masih begini, di sana udah nembak, bom. Jadi tekniknya hebat, keluar dengan jeep, keluar dengan, masya Allah, teknologi mereka lebih tinggi dari kita. Maka 1 Januari 1946 terjadi insiden antara orang tentara Indonesia dan tentara Belanda. Terjadi pertempuran 5 hari, dahsyat. 1 Januari 46 sampai 5 Januari 46. Palembang itu hebat bung, di mana saja ada perang. Tapi bayangkan, kita paling bantar pasang minyak sumbu, lempar minyak sebagai bom. Molotov itu ya? Bom jadi bom bikinan sendiri, rakit sendiri. Sana pakai mortir. Tanpa kita tahu, bom meledak itu. Ringkasnya banyak korban lah itu. Maka berkumpullah para pemimpin Indonesia ini di rapat. Ketika itu yang menjadi komandan yang agak tinggi yaitu Kolonel Simbolon, dan komandan untuk daerah Palembang Sumatera Selatan Bambang Utoyo. Iya. Itu berkumpul sana dengan para mereka yang mau perang itu. Maka dibuka, kita mau bagaimana ini? Apakah kita akan berunding setelah 5 hari itu ya, atau terus bertempur? Nah tentu di kalangan pemuda ini yang bersemangat ada namanya Kapten Dani namanya itu. Waduh, terus. Kita, walaupun kita meninggal, hantam terus. Pokoknya merdeka, sudah bersemangat gitu. Saya ikut pertemuan itu karena saya sopir dari ayah saya. Oh iya. Bayangkan saya umur 15 tahun kan. Jadi sopir, jadi ikut mendengar itu ayah, ikut sebagai bagian dari pimpinan pemerintahan daerah. Jadi hebat, pemuda itu mau terus bertempur. Kamu akan disikat dengan stand gun. Tidak apa, hebat ya. Akhirnya Simbolon bilang, bom, dia bilang. Mereka itu ada di puncak, di bukit, di Caritas. Di sana mereka melemparkan mortir segala macam menembak. Kalau kita mau ke sana, kita disikat habis itu. Berapa puluhan, ratusan bisa mati. Apa itu? Dan ini perjuangan jangka panjang, kata Simbolon. Simbolon. Jadi
pakai inilah strategi. Senjata kita kalah dengan mereka. Kita bambu runcing, kita lapang Jepang, pelurunya tidak keluar dari wajah. Mereka stand gun, pakai mortir, pakai ini. Ringkasnya, Simbolon bilang, sebaiknya berunding. Oh, tapi teman-teman yang di pemerintahan itu, termasuk ayah saya, ada Dr. Isa, Kepala Polisi Mursodo, ada Bambang Utoyo, ada macam, sepakat kita berunding aja. Gitu. Karena korban terlalu banyak. Nah, berunding. Yang berunding Dr. Isa dengan Bambang Utoyo. Aga Ghani sudah pindah ke Jakarta menjadi di pemerintahan pusat. Ya. Ditarik ya. Sudah di Jakarta masuk kabinet saat itu. Hasil perundingan itu adalah mundur. Demarkasi lain sekitar Palembang, pasukan RI keluar dari garis dari Palembang itu. Keluar dari Palembang itu. Jadi dari demarkasi itu keluar. Nah, oke, keluar itu, maka ada wilayah RI dan di luar garis dan Palembang adalah daerah Belanda. Nah, saya waktu itu masih sekolah di Palembang, di Palembang. Tapi ya nggak enak ini gimana ini kok kita ini sahabat-sahabat saya di luar dan tentara kita di dalam ini dan ini. Kita ikut pelajar lahir tentara pelajar Sumatera Selatan, Palembang. Saya komandannya. Oh. Nah, maka, Bapak berarti waktu itu udah TP Pak ya? Usia 16 tahun itu ya? 16 tahun. 16 tahun ya? 46 ya. Maka tahun 47 kita kumpul di Prabumulih. Karena pasukan kita pusatnya di Prabumulih dengan Bambang Utoyo. Tidak tahu bahwa Belanda Juli 2147 menyerang daerah-daerah ini. Agresi pertama kalau nggak salah itu. Agresi pertama. Padahal ada 3 negara, komisi 3 Iya, negara. KTN betul. Jadi serangan tiba-tiba. Nah, bayangkan ya, saya di Prabumulih mendengar Belanda mulai masuk. Padahal teman-teman saya yang pasukan tentara pelajar ada di front Palembang itu. Wah, perlu saya merasa perlu kembali ke teman-teman itu, cari mobil kerja tempat. Jadi pengungsi lari keluar dari Palembang, saya menuju ke Palembang itu. Nah, tengah jalan ketemu dengan teman-teman itu, pasukan tentara pelajar, jadi anak-anak SMP. Nah, maka saya bilang kita kembali ke Prabumulih. Nah, supaya jalan pendek, di jalan yang dipilih adalah jalan kereta api, yang lurus. Jadi bukan jalan yang begini. Berbelok-belok ya. Tidak ada mobil, Bung. Jalan kaki kita. Paginya kan capek itu. Paginya capek tidur. Pagi-pagi kita bangun. Si Belanda Sudah menodong. Masya Allah. Tertangkap kita. 22 Juli 47 itu. Pak, boleh saya ini. Apa yang kemudian membuat Bapak bisa selamat? Karena bagaimanapun kan Bapak tentara pelajar mungkin dianggap mengancam, apa tidak diperlakukan buruk oleh Belanda pada saat penahanan? Oh, lama apa kan? Diperlakukan buruk misalnya apa, disiksa lah, dihajar? Oh, tidak, gini, bukan disiksa. Saya ditahan masuk penjara. Oh. Jadi dari tempat ditahan itu, saya dibawa ke Palembang, saya masuk penjara. Penjaranya, Bung, ya, ini kakus tidak ada. Ada kapur di sudut, ada selokan itu, itu kakus itu. Masya Allah. Tidur pun di lantai itu. Lalu jadi berangkat dari Prabumulih itu kita ditangkap itu ya. Saya ditaruh di kereta terbuka di depan, ya, sendiri di depan sebagai umpan gitu. Kemudian lokomotif, kemudian tentara Belanda, kemudian lain-lain. Jadi sendirian, kalau ada kata si tentara itu nembak. Nah, singkatnya
kembali ke dalam Kertapati, ya, masuk penjara itu, esoknya ditanya, masuk kamar gelap, ada lampu terang itu, oleh Kapten Debur, yang kemudian saya dengar Kapten Debur. Dia tanya satu persatu, berapa pasukannya, ada apa, macam-macam. Saya bilang, I don't know, saya tidak tahu itu, saya ini hanya pelajar, macam-macam. Bagaimana pelajar, saya tahu, dan sebagainya. Itu. Saya bilang, siapa namamu? Saya, Emil Salim. Loh, Salim yang dari PU? Iya. Oh, kepala PU juga wakil wali kota Palembang. Oh, iya. Jadi dikenal. Ya? Jadi dikenal. Iya, Itu. iya. Betul. Dicek sama ayah saya. Betul. Datang ayah saya jemput. Jadi ini betul anak saya itu. Nah, oke. Tapi kamu mendapat stats arrest, artinya ditangkap di kota, tidak boleh keluar kota. Tahanan kota ya Pak ya? Jadi tahanan kota. Dan kedua, tidak boleh organisasi, tidak boleh berorganisasi. organ macam-macam. Jadi kembali ke rumah, terus saya bilang. Berapa hari berarti Pak? Apa? Berapa hari penahanannya? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. 3 hari 2 malam. Iya. Ya. Akhirnya keluar dari jalan, kembali ke rumah, maka dengan ibu, ayah berunding bersama-sama, ini tidak bisa, dia bilang. Kau dapat stats arrest. Umur masih 16 tahun. Iya. Jadi, beginilah katanya, ya. Kau pergi belajar ke Jawa. Karena kakak-kakak saya dari Jawa juga, dari Jawa. Jadi 47 Juli peristiwa itu, pada akhir Januari 48 saya Berangkat ke Jawa. Jangan Jakarta katanya, Bogor. Oh. Pokoknya kau belajar.